Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Yuliawati, NPM 20010100009. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, kelas B semester 1. Nah, baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang kata baku dan juga kata tidak baku. Yang pertama yaitu kata baku. Nah, kata baku adalah kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah yang diberlakukan. Kaidah standar yang diberlakukan tersebut dapat berupa pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Tata Bahasa Baku, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, dan Kamus Umum. Nah, oke, baik. Nah, sedangkan kata yang tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapannya atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar kata baku tersebut. Nah, berdasarkan sudut pandang informasi, bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan berdasarkan sudut pandang pengguna bahasa. Ragam bahasa baku dapat dibatasi dengan ragam bahasa yang lazim digunakan oleh penutur yang paling berpengaruh, seperti ilmuwan, pemerintah, tokoh masyarakat, terus ada kaum jurnalis atau wartawan. Nah, bahasa mereka lah yang dianggap sebagai ragam bahasa baku. Kalau misalnya kayak kita itu biasa gitu, itu menggunakan kata yang tidak baku, karena kata baku itu bisa juga disebut dengan kalimat formal. Kalimat formal dalam sebuah perkataan tersebutlah formal. Nah, dari sudut pandang tersebutlah dapat ditarik kesimpulan bahwa kata baku adalah kata yang lazim digunakan dalam situasi formal atau resmi yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang diberlakukan. Nah, kaidah yang standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan EYD. Kriteria kata baku tidaknya sebuah kata dapat dilihat dari segi lafal ejaan, gramatika, dan kenasionalannya. Nah, kata baku itu tuh mempunyai ciri-ciri ya. Yang pertama, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Terus yang kedua, sesuai dengan konteks kalimat yang dipakai. Yang ketiga, tidak berkontaminasi dan tidak rancu. Dan yang keempat yaitu pemakaian imbuhan secara eksplisit. 5. Syarat-syarat kalimat baku. Yang keenam yaitu logis. Nah, kalimat tersebut harus logis. Nah, yang ketujuh yaitu tidak ada unsur sia-sia atau kata tidak diulang-ulang. Yang kedelapan yaitu tidak dipengaruhi bahasa daerah. Jadi, kalau misalnya kita bicara, jangan dicampur dengan, kita sedang bicara formal, jangan dicampur dengan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, atau yang lainnya. Karena itu akan menjadi sebuah kalimat yang tidak formal. Yang kesembilan, yang terakhir, yaitu subjeknya harus jelas. Nah, kriteria kata baku atau tidaknya sebuah kata dapat dilihat dari segi lafal, ejaan, gramatika, dan kenasionalannya. Nah, kalimat baku itu tuh harus logis, subjek jelas, tidak ada unsur sia-sia, dan tidak terpengaruh oleh bahasa daerah. Itu tadi adalah ciri-ciri dari sebuah kata baku. Kalimat baku. Nah, definisi baku dibedakan menjadi segi lafal, ejaan, gramatikal, dan nasional. Adapun sebab-sebab ketidakbakuan diantaranya adalah kesalahan dalam pelepasan imbuhan awalan dan akhiran, dan pemborosan kata, penggunaan bahasa Jawa atau bahasa daerah lainnya seperti Sunda, Madura, Lampung, dan lain sebagainya. Dan terus yang selanjutnya, kesalahan pembentukan kata dan ketidaktepatan pemilihan kata. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab sebuah kalimat menjadi tidak baku. Baik, sekian video penjelasan dari saya mengenai kalimat baku dan tidak baku. Jika penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.